Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ustadz Elan Taufik yang saya hormati, Bapak Ustadz Sopian, dan para guru-guru kita yang lainnya yang saya hormati, orang tua kita Bapak Haji Ali Mardi, para pengurus, Bapak Nurdiantoro, Ketua DKN, Bapak Haji Burhanuddin, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah himpun kita di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Setelah kita sholat maghrib berjamaah tepat waktu, kita harus duduk sejenak sampai waktu isya sambil mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kita tentang ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, suara saya masih belum normal karena saya 2 minggu terbaring, suruh istirahat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan Covid, bukan Covid. Jadi saya malam Jumat menggigil badan, pagi saya periksa ternyata kena tipes. Hari Minggunya alhamdulillah sehat, malamnya saya ceramah di Telaga Asih. Ternyata pulang menggigil lagi, ganti penyakit, DBD. Jadi 10 hari 2 penyakit. Alhamdulillah. Jadi cara Allah agar kita ingat akan nikmatnya seperti itu. Ya, kalau kita sehat terus, kita nggak ingat bersyukur kepada Allah betapa hebatnya nikmat sehat itu. Ternyata ketika saat sakit, makan seenak apapun makanannya enggak akan enak. Minum air rasanya pahit, ya. Panggang ayam juga rasanya pahit. Tapi coba kalau kita sehat, ikan asin sama sambal terasi saja sudah nikmat rasanya. Itulah hebatnya nikmat sehat. Sebab itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat itu amat mahal. Ketika Allah menahan sedikit saja nikmat yang diberikan kepada kita, barulah kita sadar betapa nikmat itu adalah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita. Ini adalah pertemuan yang kedua, karena pertemuan yang lalu juga saya katakan saya sakit, saya tidak bisa hadir. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua. Kita masih bab mukaddimah, belum sampai bab 1, masih mukaddimah. Ini masih 1 halaman lagi mukaddimah, ya. Sebagaimana yang diharapkan oleh penulis kitab ini, yaitu Imam Nawawi, kita ini akan menjadi orang-orang yang salikin. Apa itu salikin? Saya ulang lagi sedikit. Tahapan menuntut ilmu ada 3. Yang pertama tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini sifatnya umum, orang yang mencari ilmu. Tahapan kedua, kita akan sampai kepada murid, ya, yaitu orang yang berkehendak
berkehendak mendapatkan ilmu, berkehendak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga adalah salikin, yaitu orang yang sudah ada di jalan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niscaya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, itu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sudah ada di jalan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, maka Allah akan mudahkan ia sampai kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang sudah ada di rel menuju Allah, rel menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk orang yang salikin. Ya, zaman dulu kita sering mengenal kata suluk. Ya, suluk itu orang yang sedang menempuh, membersihkan hati, membersihkan batinnya, ya. Dia 40 hari beriktikaf atau sekian hari beriktikaf, itu namanya suluk. Nah, orang-orang yang melakukan itu namanya salikin. Kita nggak perlu iktikaf sampai 40 hari, nggak perlu kita bertahanut di gua dan selanjutnya. Kalau saja kita duduk di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan ilmu, memahami ilmu, dan berniat mengamalkan ilmu, itu pun kita sudah disebut sebagai salikin. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam bab mukadimah Imam Nawawi juga menukil sebuah syair yang sangat indah. Inna lillahi ibadatu تلك دنيا وخوف الفتنة نظرها فلما علموا أن ليست نهاية وطنا جعلها لجة واتخذوا سنها آمن فيها سبنا. Ini syair ya, syair ulama ya. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ibadah hamba-hamba futona, yang cerdas. Siapakah hamba-hamba yang cerdas itu? Tolakut dunya wa khawful fitana, yakni hamba yang menolak dunia dan takut akan fitnahnya. Permasalahannya kita kawin juga belum harusnya mentalak dunia. Jadi orang-orang cerdas itu adalah orang yang mentalak dunia, takut akan fitnahnya. Biasanya mentalak itu udah kawin atau belum? Udah kawin harusnya ya. Kita belum kawin. Maka syair ini disampaikan oleh orang yang telah kawin dengan dunia. Artinya orang yang telah memiliki dunia ya. Apa maksud daripada syair ini mentolak dunia? Bukan kita berarti mentolak dunia, bukan berarti kita tidak menghendaki dunia, tidak boleh memiliki dunia. Yang dimaksud oleh ulama ini adalah mentalak fitnahnya, mentalak sifat daripada dunia. Apa sifat daripada dunia? Yang pertama, sifat dunia itu melalaikan. Ya, sifat dunia melalaikan. Orang kalau sudah memiliki dunia biasanya lalai. Ya, sebelum memiliki dunia, jabatannya belum tinggi, duitnya belum banyak, belum punya kendaraan, rajin sholat berjamaah, rajin duduk di majelis ilmu. Tapi begitu sudah memiliki kendaraan, sering pergi ke mall, sering pergi jalan-jalan, udah nggak sempat lagi sholat berjamaah, sibuk belanja, sibuk hiburan, maka itu dunia sifatnya melalaikan. Itulah yang harus ditalak oleh kita ya. Dan kita harus takut terhadap fitnahnya. Apa fitnah dunia? Yaitu fitnah dunia senantiasa menyengsarakan, senantiasa membawa orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sifat dunia semakin kita miliki, biasanya bukan makin syukur orang, tapi makin tamak. Ibarat kata orang, dunia itu seperti air lautan, semakin diminum semakin haus. Maka orang banyak makin kaya bukan makin dermawan, tapi makin pelit. Banyak orang makin kaya bukan makin syukur nikmatnya, malah makin kemaruk. Itu orang-orang korupsi itu bukan orang-orang susah, Pak. Ya, orang korupsi itu bukan orang susah. Gajinya gede, tunjangannya hebat, apa saja dikasih sama pemerintah, rumahnya, mobil dinasnya, ya, gajinya juga mencukupi, tunjangannya besar, tapi tetap saja korupsi. Nah, itu fitnah dunia. Oleh sebab itu, yang dianjurkan daripada syair ini, tafsir daripada syair ini adalah kita mentalak fitnahnya, fitnah daripada dunia. Nazarwa fiha falamma adimu. Orang cerdas itu memperhatikan dunia, mempelajari dunia, bahwasanya dia mendapatkan pengetahuan anna laysat lihaya wa qana, bahwa dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, bahwa dunia ini adalah bukan kehidupan yang selama-lamanya. Ya, kenapa? Moleknya dunia tidak lagi 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Cantiknya perempuan dunia, kita perhatikan saja 30 tahun kemudian kita lihat masihkah dia cantik. Nah, jadi semuanya menipu, tidak ada yang abadi. Maka orang cerdas itu setelah mempelajari dunia ini hanya menipu saja, bukan kehidupan yang abadi, ya. Maka kalau kita punya keinginan, kita rem sedikit, nanti saja tunggu, nanti saja tunggu. Pasti sekian hari kemudian, sekian bulan kemudian, sekian bulan kemudian sudah berubah pikiran kita, sudah berubah penilaian kita terhadap barang yang kita kagumi, terhadap sesuatu yang kita banggakan, terhadap sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya, dulu ada mobil Innova, keren ya Pak ya. Tapi begitu ada Fortuner, Innova udah nggak begitu keren. Apalagi dijejerin sama Alphard. Hilang nggak kerennya itu? Udah hilang kerennya Fortuner itu. Begitulah dunia, tidak akan pernah puas. Makanya ketika Sayyidina Ali bertanya hakikat dunia kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengajak Sayyidina Ali ke sebuah tempat. Barangkali kalau di sini Bantar Gebang, ya, tempat pembuangan sampah. Kemudian Rasulullah menunjuk, itulah hakikat dunia. Kalian perhatikan tengkorak itu, kerangka kuda itu, kemarin adalah tunggangan yang membanggakan, kemarin adalah tunggangan yang sangat hebat, senang orang memilikinya, merasa bangga memiliki kendaraan yang hebat itu. Tapi perhatikan sekarang, hanya tinggal tengkorak saja. Ibarat kita punya mobil, sekian tahun kemudian hanya tinggal rongsokan saja, seperti itu. Kalian perhatikan makanan itu, ya, yang sudah membusuk. Dan kalian perhatikan kotoran yang kuning itu, apa Pak? Yang kuning. Semalam adalah makanan yang lezat, semalam ditempatkan di tempat yang istimewa. Orang-orang berdasi, orang-orang yang pejabat-pejabat berebut makanan itu, memakan makanan itu, meminum makanan yang pada pagi harinya. Hanya tinggal benda yang menjijikkan, benda yang sangat bau. Itulah dunia. Engkau pernah perhatikan wahai Ali, pakaian itu yang sekarang kalian lihat, gombal butut yang tidak berguna, kusut, usam dan bau. Kemarin barangkali itu adalah pakaian kebesaran, dipakai oleh orang, bangga dia memakainya, senang dia memakainya karena pakaiannya bermerek, karena pakaiannya itu pakaian yang branded, mahal harganya. Tapi hari ini pakaian itu hanya sebuah gombal yang dibuang oleh empunyanya. Pakaian itu sudah tidak punya harga dan lain sebagainya. Itulah dunia.
Jadi hakikat dunia hanya sampah saja. Ya, indah hari ini belum tentu besok, mahal hari ini belum tentu lusa, dan seterusnya. Maka itulah orang cerdas itu, annaha laysat lihaya watona, bahwasanya memandang kehidupan ini bukanlah kehidupan yang abadi. Ja'aluha lujatan wattahadu, maka dijadikan dunia ini seperti lautan yang luas, lautan yang sangat lepas, seolah-olah tidak bertepi. Solihan a'mali fiha sufuna, maka dia jadikan amal-amal soleh itu sebagai perahunya. Jadi orang cerdas ini memandang ini adalah lautan yang sangat luas, lautan yang sangat lepas, lautan yang sangat dalam, lautan yang apabila kita tidak punya perahu, apabila kita tidak punya kemampuan untuk berenang, maka kita tidak akan sampai kepada pulau harapan, tidak akan selamat kita sampai kepada pulau masa depan. Maka oleh sebab itu, agar kita selamat dari lautan yang luas ini, lautan yang dalam ini, maka kita perlu kapal, kita perlu perahu untuk sampai ke pulau harapan, yaitu negeri akhirat. Apa perahu kita, apa bekal kita? Yaitu solihan a'mal, yaitu amal-amal soleh kita. Inilah sekarang kita ini, karena kita tahu dunia ini adalah seperti lautan yang lepas, lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam. Tidak kita akan selamat sampai ke pulau harapan, ke negeri akhirat, kecuali dengan amal-amal soleh kita. Duduk sejenak kita di majlis ilmu ini amal soleh. Solat tadi kita berjamaah, amal soleh. Diiringi solat kita dengan solat sunnah rawatib, amal soleh. Iktikaf kita ini amal soleh. Semua kebaikan-kebaikan kita yang dikaitkan dengan iman, itu namanya amal soleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang cerdas sebagaimana yang disairkan oleh ulama ini, ya. Maka kita pandanglah dunia sebagai lautan yang lepas, dan tidak akan selamat kita di lautan kecuali kita memiliki perahu untuk sampai ke pulau harapan, perahu kita yang bernama amal soleh. Maka gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, umur yang masih tersisa, kesehatan yang masih diberikan, kita gunakan untuk berbuat, untuk dijadikan kita menjadi amal-amal soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diberikan hidup dan mati itu agar berlomba-lomba siapa yang paling cakep amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi Allah katakan siapa yang paling bagus amalnya. Inilah pembukaan mukadimah daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan sebagaimana dikehendaki oleh mu'alif atau penulis kitab ini, yaitu Abu Yahya Zakaria An-Nawawi. Ingin didoakan dirinya, keluarganya, juga saudara-saudaranya, termasuk kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau, kita mendapat keberkahan dan dibukakan kalbu kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kepahaman agama, sehingga ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullanatin sholihah ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah segera angkat fitnah dari Indonesia, fitnah yang sedang melanda ulama-ulama kita, fitnah yang sedang melanda umat Islam. Semoga Allah selamatkan para ulama kita, Allah selamatkan umat Islam di Indonesia khususnya, dan segera Allah berikan pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat memakmurkan negeri ini. Ala hadina wa kulli salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mohon pada Allah juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan corona yang masih bercokol di atas muka bumi ini segala Allah angkat. Kita semua sudah mendapatkan pelajaran dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan rahmat dari datangnya bencana ini. Ala hadiniyah wa kulaniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masuk bab pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdzarun niyah fi jamil a'mali wal aqwali wal aqwali al barizata wal khafiyata, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mali di setiap amal kita, wal aqwali setiap ucapan, wal aqwali setiap gerakan, al barizata wal khafiyata baik terang-terangan maupun tersembunyi. Kenapa bab ini diletakkan pada bab awal? Karena Imam Nawawi ingin sebelum jauh kita membahas bab-bab yang lain, kita perbaiki dulu niat kita, hati kita, agar amal-amal kita tidak sia-sia. Karena perkara niat ini adalah perkara yang sangat utama, perkara yang sangat penting. Semua amal-amal ibadah kita itu tergantung dengan niat kita. Oleh sebab itu kita awali dengan bab niat. Di sini ada dua kalimat, yaitu ikhlas wa ihdzarun niyat. Apa ikhlas? Ikhlas itu adalah melepaskan diri dari segala tujuan dan keinginan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas bukan diucapkan saya ikhlas, bukan, ya. Saya ikhlas kok, ya. Saya kasih kamu ikhlas, bukan. Coba Pak perhatikan surat Al-Ikhlas. Ada kata ikhlasnya nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ikhlasnya nggak ada, padahal nama surat Al-Ikhlas. Ini Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, bahkan diucapkan saja kata ikhlasnya nggak usah. Karena kalau sudah diucapkan, kalau sudah ada keinginan, baik keinginan didengar orang, keinginan dipandang orang, ada tujuan lain selain Allah, itu sudah bukan ikhlas lagi. Maka ikhlas itu terlepas semuanya dari segala tujuan dan keinginan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua niat. Apa niat? Keinginan? Bukan. Niat itu adalah level yang keempat, ya. Bapak barangkali pernah makan ayam geprek, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Itu level 4 pedas sekali itu, ya. Niat pun begitu, ada levelnya, ya. Jadi bukan keinginan, bukan kehendak. Jadi niat itu adalah, ya, level pertama. Apabila ada lintasan dalam pikiran, itu namanya khotiah, ya.
Misalkan Pak Nurdiantoro disebut nama Aisyah, langsung terlintas pikiran tuh, seret, gambaran wajah Aisyah. Kenapa? Dulu temen, ya, temen dekat, misalnya itu namanya khoti'ah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi melintas saja, tapi tidak mengendap, tidak dipikirkan. Ya. Yang kedua, melintas dan mengendap sebentar. Mengendap sebentar, ada dipikirkan, ada lintasan, dulu pernah jalan bareng, ya, pernah ngobrol bareng, ya, itu namanya humum, ya, hamum namanya, khoti'ah. Yang kedua hamum, sudah mengendap, ya, sebagaimana Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Siti Zulaiha itu tidak sampai kepada sesat, karena ada Ustadz baru menerangkan Nabi Yusuf pernah tersesat, ya, dan nabi-nabi lain pun pernah tersesat, tidak hanya hamum saja, ya. Hamum artinya apa? Nabi Yusuf juga mengagumi kecantikan Siti Zulaiha. Ia memang cantik di Siti Zulaiha, tapi sampai di situ saja, ya, tidak sampai ada kehendak nafsu ingin melakukan perbuatan keji, karena Nabi itu manusia yang terjaga. Nabi dan Rasul itu manusia yang terjaga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau ada ustadz menerangkan sampai Nabi Yusuf itu udah hampir memperkosa, hampir tersesat. Sudah sampai hamum saja. Artinya dia memang sempat mengagumi kecantikan Zulaiha, memang cantik. Ya, cantik Siti Zulaiha itu. Ya, sampai sempat tertarik. Kemudian yang ketiga levelnya, ya, hadisun nafs, ya, itu kata batin. Nah, biasanya ahli sihir itu bicaranya di sini nih, ya, memanfaatkan ini nih, ya, magic itu memanfaatkan kata batin. Kalau hati sudah bicara gitu kan, saya suka kamu, ya, saya senang kamu, kamu cantik. Nah, itu udah di atas hamum, ya. Jadi udah batin itu berbicara, sudah membayangkan, sudah mereka-reka, ya, kayaknya enak juga nih kalau jalan bareng dia, ya, apalagi sampai menghayal yang jorok-jorok, kalau peluk dia, kalau ini dia, dan seterusnya. Itu sudah hadisun nafas, sudah berbicara-bicara itu batin. Nah, biasanya ahli sihir ini, saya bilang, ya, magic ini mainnya di sini nih, ya, perkataan batin, ya. Kalau Bapak ingin memelet perempuan itu dari sini nih, ya, yang pengen bisa datang ke rumah. Jadi kata-kata batin yang bermainkan. Baru level keempatnya adalah niat. Apa itu niat? Ya, kata orang Jawa Barat, niat berarti desire and action, ya, hasrat dan perbuatan, itulah niat, ya. Jadi kalau sudah keinginan kuat dan ada perbuatan, itu baru dikatakan niat. Tuh. Pengen haji, pengen pergi haji, tapi niat doang, nggak ada action, nggak pernah nabung, nggak pernah ini menyisihkan uang untuk apa? Untuk bekal hajinya, itu bukan niat namanya. Baru apa tadi? Hadisuna nafas, baru berkeinginan saja, pengen haji, pengen tawaf, pengen sa'i, tapi nggak ada actionnya, itu baru hadisun nafas. Maka niat ini adalah orang yang sudah berkeinginan kuat dan melakukan action, melakukan perbuatan, ya. Jadi semuanya itu niat tidak boleh dilafalkan kecuali niat haji. Meskipun niat, kata Imam Nawawi, untuk meyakinkan, untuk lebih memantapkan diri, boleh dilafalkan, nawaitu usolli, itu boleh, ya. Tapi sebaiknya untuk niat-niat selain haji itu tidak dilafalkan, ya. Itu kalau niat yang bunyi itu niat untuk anak kecil lagi masih belajar wudu, belajar sholat, untuk memantapkan dirinya, maka diucapkan.
Bagi orang seperti kita, udah tua kita, begitu kita berdiri mau sholat, dalam hati sudah berniat ingin sholat maghrib, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Kecuali haji, labaik, itu baru boleh dilafalkan ketika haji. Itu dari semua niat itu yang boleh dilafalkan niat haji atau niat umroh. Ya. Untuk niat-niat yang lainnya nggak boleh dilafalkan. Meskipun tadi katakan boleh, ya, untuk sekelas kita, karena kita sudah nyangkut dalam hati setiap perbuatan ibadah kita, maka cukup ketika kita melakukan ibadah dalam hati saja. Termasuk sedekah dan seterusnya, itu harus ada niat. Kenapa? Kalau sedekah kita tidak ada niat dalam hati, tidak niatkan, maka sedekah kita disebut sedekah sunnah semuanya. Padahal barangkali bahkan niat untuk zakat, ya, mau zakat mal atau zakat fitrah, tapi tidak diniatkan, maka semua yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu itu menjadi zakat sunnah. Bahkan niat ini penting sekali, ya, penting sekali. Atau misalnya bapak berzanabat, ya, habis hubungan suami istri, nggak mandi dulu karena melakukannya habis duha. Nah, kenapa nggak mandi? Karena berencana mau renang. Nanti begitu sampai kolam renang, nyemplung basah kuyup seluruh badannya, tapi nggak niat mandi junub, maka itu tidak sah junubnya, tidak suci badannya, tidak suci dari hadas besarnya. Boleh kita junub kolam renang, boleh, tapi niat dulu sebelum nyemplung, ya, atau lakukan ritual sebagaimana dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau mau junub ambil seperti berwudu, ya, jadi seperti wudu, sempurnakan seperti orang mau sholat, wudu untuk sholat, wudu dulu, ya, sudah niat mandi janabat, sah, ya. Tapi meskipun 2 jam kita renang nggak niat, maka nggak sah kita mandi janabatnya. Sekali lagi, perkara niat ini perkara yang sangat penting, ya. Jadi kita sudah paham apa itu ikhlas, apa itu niat. Dan di sini Imam Nawawi mengatakan wa ihzaru niat fi jami'il a'mali, menghadirkan niat pada semua amal kita, ya. Wal aqwali, apa yang kita ucapkan, wal ahwali, apa yang kita perbuat. Al-barizata wal khafiyata, baik yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Maksudnya ibadah apapun, apakah ibadah itu nampak oleh orang lain atau hanya kita yang tahu, semuanya harus diniatkan agar menjadi ibadah. Kalau nggak diniatkan, tidak jadi ibadah perbuatan kita. Baik, kemudian di bab awal ini Imam Nawawi menukil sebuah ayat dalam surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma, tidaklah umiru diperintahkan illa kecuali liya'budu, di dalam menyembah siapa? Allahu Allah, mukhlisin, yaitu dengan murni, dengan ikhlas, lahuddin hunafa, yaitu pada agama yang lurus. Jadi kita tidak diperintahkan Allah untuk beribadah, tidaklah kita diperintahkan untuk takbir, rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya, kecuali takbir kita, rukuk kita, i'tidal kita, sujud kita, duduk kita, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sia-sia kita tunggang-tungging menghadap ke barat ke timur, melakukan gerakan ini dan itu, tapi tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah melihat hati kita ketika melakukan. Perhatikan, Allah tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah melihat hati kita ketika kita melakukan.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampangmu, tidak melihat perbuatanmu, tidak melihat kecakapanmu, tidak melihat hartamu, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Nah, jadi setiap kita beramal, ingat-ingat tuh, ya. Setiap kita beramal, ingat-ingat hanya Allah, untuk Allah, kepada Allah, selanjutnya Allah, seterusnya Allah. Itu namanya ikhlas. Kemudian Imam Nawawi juga menukil sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanallahu luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan daging dan darah untamu, ya, darah kurban daripada unta. Kenapa di sini disebutkan unta? Karena unta ini kurban yang paling top. Unta adalah binatang yang paling mahal untuk berkurban. Ya, maksudnya adalah kita berkurban hewan yang paling mahal sekalipun. Ya, hewan kurban yang paling bagus sekalipun tidak akan sampai daging dan darahnya, kecuali kurban itu karena didasarkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada yang kurban sapi limosin, itu berapa ton ini? Ya, yang paling mahal itu kan. Tujuannya apa? Tujuannya lillah, karena Allah memang bikin kurban yang terbaik, dagingnya yang paling banyak, biar orang kebagian semuanya, maka mahalnya itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya untuk show, untuk memperlihatkan kepada orang lain apa yang dia kurbankan itu yang terbaik, yang termahal, untuk pamer, kalau dia mampu berkurban yang terbaik, mampu berkurban yang paling mahal, tujuannya pengen dipuji oleh manusia, dapat pahala Pak? Dapat dari orang-orang. Ya, orang bilang hebat katanya Pak Haji, Masya Allah, ini sapi begitu besarnya, begitu mahalnya, mampu dibeli gitu kan. Ya, dipuji, dapat pujian dari orang lain. Kenapa? Kata ulama, semua amal itu pasti dapat ganjaran. Ya, cuma ganjarannya dari Allah apa dari manusia? Semua dapat ganjaran. Misalkan bapak ngaji, ya senang ngaji, pakai speaker, suaranya cakep, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, lagunya juga bagus. Tapi tujuannya pengen dipuji orang, dapat itu Pak. Pasti besok atau lusa ada yang ngomong, Ustadz suaranya luar biasa, bacaannya luar biasa, dapat tuh, dapat pahala dia. Tapi dari orang di akhirat nggak dapat. Ya. Alangkah ruginya, ya. Padahal andaikan dia niatkan semuanya dapat pahala dari Allah, ya, nggak harus kita menginginkan apa pujian atau ungkapan daripada orang, maka dia akan mendapatkan keduanya. Meskipun sekali lagi jangan pernah terselip dalam hati sedikit pun dari ibadah kita itu ingin dipuji, ingin mendapatkan apa ungkapan baik daripada manusia. Maka sekali lagi ikhlas itu melepaskan semua keinginan dan tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pada hadis yang pertama. Hadis ini sudah masyhur, semua orang sudah hafal insyaallah. Tapi mari kita cari daripada yang lain daripada hadis ini. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsi Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza
bin Riyahi bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'bi bin Lu'ayya wali bil Quraisy al-Azawi radhiyallahu anhu qala. Ya. Ini sebagaimana yang dulu pernah saya terangkan, orang Arab itu dia hafal minimal 9 silsilah. Ya, bapaknya, kakeknya, buyutnya terus gitu kan. Kalau orang Minang biasanya ibu ya Pak, dari jalur ibu Pak Jali ya. Ya, jadi harus kalau dari jalur ibu sampai 100 pun dia biasanya kenal gitu. Itu orang Minang. Ini kalau orang Arab biasanya jalurnya minimal 9 dia kenal pada silsilahnya. Hadis ini dari Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya orang mukmin, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah Abi Hafiz. Ya, bapaknya Hafiz. Siapa bapaknya Hafiz? Hafiz ini adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Umar, janda muda. Ya, kemudian dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat." Innama ini dua kata. Innama itu adalah kata taukid, penekan, ya. Untuk meyakinkan, untuk menguatkan, sama dengan qad aflaha. Innama ini dua kata, sesungguhnya. Ma itu biasanya artinya yang atau tidak, tergantung pada kalimatnya. Innama, ya, sungguh hanyalah jadinya. Ya, tadinya kalau inna saja kan sesungguhnya. Jadi Rasulullah ingin mengatakan hanya bagian ini saja, kata Rasulullah. Innama, sesungguhnya. A'malu, ya, hanya amal, ya, perbuatan amal itu tergantung kepada niatnya, ya. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi sebagaimana tadi saya terangkan, kita berbuat sesuatu apapun, ibadah apapun, nggak ada niat, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala perbuatan kita itu hadirkan niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap orang, ma nawa, mendapatkan apa yang diniatkannya. Nawa dalam literatur bahasa Arab itu artinya adalah biji, ya. Nawa, ya. Jadi nawa itu adalah biji, seperti sebutir biji. Maka niat itu adalah ibarat sebutir biji. Kalau kita menginginkan tanaman tumbuh subur, berbatang, berdaun lebat, berbunga rimbun, dan berbuah lebat, lagi manis dan nikmat rasanya, maka pilihlah nawa, biji yang terbaik. Makanya kalau kita ibadah ingin bagus, ibadah nilainya ingin hebat, ibadah nilainya ingin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilihlah biji atau pilihlah niat yang terbaik, maka nanti akan tumbuh menjadi amal yang baik, ya. Coba baca dalam surat Al-Baqarah, kalau kita bersedekah itu seperti sebulir menjadi berapa? 10 bulir. Tiap bulirnya tumbuh menjadi 70. Jadi satu akan menghasilkan 700. Jadi begitulah. Kalau kita beramal itu minimal satu biji akan tumbuh menjadi 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha, akan tumbuh berlipat ganda sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita ini, salat misalnya 27 derajat, itu minimal pahala salat berjamaah. Makin cakep niat kita,
Makin bagus niat kita, itu bukan cuma 27 derajat. Bisa yudha'ifu liman yasha. Kalau sekehendak Allah, berarti kalau dikalikan 700 akan menjadi sekian. Dikalikan lagi sekian ratus akan menjadi sekian. Jadi pahala sholat kita sama-sama berjamaah itu berbeda-beda, Pak. Standarnya 27 derajat. Tapi kalau tadi mengambil ayat dalam surah Al-Baqarah, minimal 1 bertumbuh menjadi 10, 10 menjadi 70, maka sholat kita, ibadah kita yang lainnya itu begitu tergantung niat kita. Maka sekali lagi, tanamkan nawa biji yang terbaik ketika kita ibadah. Makin tulus ibadah kita, makin tulus niat kita, makin besar niat kita, makin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya niat, ya, hebatnya niat, ya. Niatul mukmin khairu min amali. Ya, niatnya seorang mukmin itu lebih hebat, lebih bagus daripada amalnya. Kenapa Rasulullah SAW katakan demikian? Karena ketika niat, insya Allah belum tercemar tuh, ya, ilok ya kalau bahasa orang sih. Ilok baru niat udah pengen dipuji, ya, baru niat udah pengen didengar orang, ya, udah niat pengen, ya, dikagumi orang, ya. Makanya niat itu belum tercemar oleh ria, belum tercemar oleh sum'ah, belum tercemar oleh keinginan-keinginan lain. Maka banyak-banyaklah niat. Karena niat mukmin khairu min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dan niat yang terbaik, karena amal kita tergantung niat kita. Makin bagus niat kita, makin cakep niat kita, maka pahalanya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya ya? Hadisnya belum selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Hadis ini yang satu ini belum selesai, baru separuh kita bahas. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terus pasti beri kesempatan untuk menuntut ilmu setelah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ghaniyyun ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, adina bi halalika haramika wa aqfina bi fadlika aman sibak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.